warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita lanjutkan apa yang kita baca sebelumnya, itu masih dengan Hudaybiyah, belum selesai. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'i hadha sulhi ba'da Utsman ibn Affan. Beliau, sudah pernah kita sebelum ini, sallallahu alaihi wasallam sebelum mengadakan perjanjian tersebut, sebelum peristiwa tersebut, telah mengutus Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu ila ahli Makkah yu'allimuhum, menemui Makkah, penduduk Makkah masuk di luar ke Makkah, yu'allimuhum, menginfokan, memberi berita, annahu, bahwasannya Nabi lam yajid di kita li ahadin, untuk perang dengan siapapun. Wa inna ma ja'a mu'tamira, tapi untuk umrah. Jadi jangan khawatir, kata murad banyak ini untuk perang, tapi untuk umrah. Ini jadi Utsman disuruh memberitakan, wakil. Bahkan min siyadati Utsmana, maka termasuk siasa, kepemimpinan Utsman dianggap orang baik, dianggap pemimpin gitu, semuanya termasuk yang dimuliakan oleh orang Makkah. Anau aradu alaihi al-musyrikuna at-tawafa bil bait, maka karena dianggap orang baik, dipersilahkan untuk tawaf, untuk duluan. Ba'aba alaihim, namun beliau menolak, enggak mau. Wa qala la atufu, iya, saya enggak akan bertawaf di Makkah atau di Ka'bah qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah. Intinya tidak mau. Walam yarji Utsmanu radhiyallahu anhu, Utsman tidak balik-balik, tidak tahu, mungkin ada kepentingan ini itu, family, atau yang jelas pokoknya terlambat. Nanti kok nggak balik, mungkin diculik kan, mungkin ditembak pas kan di airport kan. Intinya beritanya nggak jelas, belum ada HP, belum ada apa-apa. Hatta balaghahu sallallahu alaihi wasallam annahu qad qutil Utsmanu, qad qutila Utsman, sampai ada bahwa Utsman dibunuh. Intinya tersebar kabar Utsman, tidak tahu siapa yang ngomong pertama. Berarti kalau sudah salah sulit dilacak, dan sulit dilacak. Yang jelas terdengar kabar Utsman dibunuh. Ini pokoknya intinya sampai ke Rasulullah, Utsman dibunuh. Pahamnya lidah dari Rasulullah, maka Rasulullah apa ya? Emosi karena hal itu, karena pemutusan kok dibunuh. Summa ja'a ashabahu ilal bai'ah alal kitab, maka beliau mengajak para sahabatnya bai'ah. Bai'ah itu janji setia. Bai'ah itu janji setia. 'Alal kitab, untuk perang.
Ada yang mulai dari setiap perang ini. Baya'uhu tahta syajaratin hunak. Akhirnya bayat terjadi bayat sahabat kepada Rasulullah dan setiap mereka di bawah pohon ini. Hunaka wa kana samurah. Allah makan jenis pohonnya samurah. Wa kana iddatu man baya'ahu hunaka jumlatu man qaddamna. Jadi siapa yang baiat, berapa orangnya yang kita sebutkan di depan, yang banyak sekali itu yang datang, 1000-an lebih kemarin kan, 1000 berapa nih. An-Nukhara jama'u ila Hudaybiyah, yaitu orang-orang yang keluar ke Hudaybiyah. Ila Jaddah bin Ibn Qais, berarti Jaddah bin Qais, orang ini ikut rombongan tapi dia ikut bayat. Wadistataro bibairihim lahu bibairin lahu, dia bersembunyi di kontanya. Nifaqan minhu, kenifakan darinya. Wa khidlanan, dan penghinaan. Orang munafik ikut tidak usah perlu, intinya seperti itu. Wa illa Suraiha Hudzaifah ibn Usaid, bukan Hudzaifah ibni Usaid, dari Hudzaifah kita tahu Hudzaifah bin Yaman yang paling terkenal. Kemudian ada Hudzaifah bin Usaid. Banyak syahid Hudaybiyah yang ikut Hudaybiyah. Wakilah inalam baik, dia tidak bayat. Wakilah berbayat dan bayat. Bayat. Ada perselisihan lah bayat atau bayat. Itu tentang Hudzaifah ibn Usaid. Bahkan awal man bayat yauma idzin Abu Sinan. Yang pertama kali bayat Abu Sinan Wahb ibni Mihsan. Wahb bin Mihsan, aku Ukasah ibni Mihsan. Ukasah bin Mihsan itu yang dikatakan Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita terkenal ketika dia minta ke Rasulullah, ud'ullah minha, mintakan kepada Allah, aku termasuk itu, minhu. Jadi doa ud'ullah minhu, jadi mintakan kepada Allah, aku termasuk mereka. Termasuk orang min, kamu termasuk. Jadi orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ukasah ibn Mihsan. Nah ini saudaranya. Ini. Wakilah bal ibnu. Ada yang mengatakan bukan, itu bukan saudaranya Ukasah, tetapi putranya. Itu Sinan ibnu Abi Sinan. Ini ya, sedikit ulama. Bapaknya Salamatu ibnu Aqwa radhiyallahu anhu yauma itu salat tamarra. Salamah bin Aqwa bayat 3 kali. Salamah bin Aqwa bayat sampai 3 kali bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perintah Rasulullah SAW diperintahkan ulang. Jadi itu bayat 3 kali. Lalu bidalik, hal itu yaitu perintah Rasulullah kepada Salamah untuk bayat 3 kali. Kamar Muslim. Wa wada'a hidayataihi an nafsihi al-karimati. Sumaqala, beliau meletakkan salah satu tangannya pada dirinya yang mulia. Intinya dia mewada'a
Ada riwayat bahwa tangan kanan kan untuk bayat orang banyak toh, bayat dan setia. Nah, tangan kirinya ikut. Ini Utsman, wakil dari Utsman bayat. Semuanya kalau kita mau itu poli atau kan kumpul tangannya, nah seperti itulah. Nah dia tangan kirinya masuk mewakili Utsman bin Affan. Ini dari Utsman. Bahkan ada lika ajalla min syuhudi dalikal bai'ah. Itu lebih utama dari ikut. Jadi kalau sudah diwakili Rasul, tidak ikut apa-apa, lebih utama. Jadi seandainya kamu baiknya tak wakilnya sendiri. Ya kalau yang minta Rasul ya diwakili lebih senang kan. Jadi diwakili Rasul lebih utama. Orang kamu gini, kalau nikah diwakili Pak Yai itu sempurna gitu, Pak Naib gitu. Itu undang Yai undang apa. Kalau sini agak jarang, paling Naib atau wali. Kalau daerah lain itu hampir satu kampung ini yang ditekan siapa itu tidak ada Yai pernikahan itu. Jadi pernikahan apapun ke situ. Catatan kawas. Intinya hanya simbol aja bahwasanya diwakili tersebut mulia. Jadi ini mulia daripada ikut sendiri karena yang mewakili adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anzalallahu fi dzalika, Allah menurunkan tentang ayat ini, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah meridhai orang-orang yang beriman. Ityubayi'unaka, tatkala mereka baiat kepadamu. Baiat dan setia. Kalau baiat dalam arti yang lain maksudnya mengakui sebagai warga pada pemimpin masing-masing. Pemimpin yang sah, yang menguasai negeri, tidak hanya pemimpin organisasi, tidak hanya pemimpin kelompok-kelompok. Sebagian itu mempraktikkan hadis ini untuk kelompok enggak. Ini maksudnya pemimpin yang bukan pemimpin kaum muslimin secara umum. Kemudian ada lain, ingat Allah punya sifat ridho. Ini Allah punya sifat ridho, dan inilah yang membedakan kita dengan kebanyakan manusia. Jadi ada orang-orang yang menolak seluruh nama dan sifat Allah, ditolak semuanya. Kenapa? Pokoknya beda dengan makhluknya. Ada kelompok-kelompok yang menerima sebagian, menolak sebagian, dan masyarakat kita kebanyakan ini menolak sebagian, menerima sebagian. Maksudnya sama-sama ada dalilnya, sebagian ditolak, sebagian diterima. Nah, syair. Kalau kalian lihat Facebook masalah sifat paling geger, mesti rame ya, kita dan sebagainya ada. Ini masalah asma wa sifat. Di antara mereka yang mengingkari Allah di atas, mesti mengingkari ini. Gandengan itu tidak. Intinya mereka menetapkan sebagian, menolak sebagian, padahal sama-sama ada dalilnya. Ya, menurut mereka katanya apa? Bisa kami selisih, nggak boleh, nanti sama dengan makhluknya. Kalau ridho, senang, nggak sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka tolak. Tapi kan mereka tanya mereka, kira-kira Allah dengar nggak? Mereka jawab dengar gitu. Udah kok nggak sama. Misalkan mereka nggak mau ridho ini gitu. Kenapa Allah nggak punya sifat ridho? Loh, ridho itu sifat makhluk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, kita tanya balik. Bagaimana Allah mendengar nggak? Mereka jawabnya mendengar, karena mereka menetapkan sebagian memang. Mendengar. Loh, kok nggak sama dengan makhluk? Mereka jawab, mukhalafatul lil hawadits. Berbeda dengan makhluknya. Ya sama ridho itu sebenarnya gitu aja.
Ketika kita tetapkan ridho, kita katakan mukhalafah itu lewat isi, berbeda dengan makhluknya. Seharusnya gitu kaidah. Jadi kaidah yang bagus itu sebenarnya bagus dalam kebenaran adalah menerima yang ada dalilnya. Tidak bisa dipikir-pikir. Kita terima yang ada dalilnya itu Pak. Kaidah yang lurus, bagus tapi jelek, menolak seluruhnya. Arwan gitu. Kalau menolak sebagian, menerima sebagian, kan agak lucu bagian. Nggak lurus. Mereka kenapa menolak sebagian, menerima sebagian? Karena aslinya menentukannya dengan akal dan dicari-cari. Allah harus hidup, Allah harus mendengar, Allah harus melihat. Gak mungkin Allah gak melihat dengan akal. Kalau kita kan tidak. Kita meletakkan dengan dalil ini sekali ridho termasuk sifat Allah. Apakah namanya Radhi? Bukan. Kan Pak Radhi orang Indonesia katanya. Pak Radhi itu aslinya Ar-Radhi. Kalau A-nya dibuang jadi Radhi. Seperti Ad-Da'i. Nanti kalau kita bahasa Arab, kalau A-nya dibuang jadi Da'in. Apakah nama Allah Radhi? Tidak. Semua sifat Allah tidak harus menunjukkan nama. Di semua sifat, atau dengan kata lain sifat tidak harus menunjukkan nama. Kalau nama pasti menunjukkan sifat. Seperti ridho, terus datang, marah, itu sifat, bukan nama. Nama seperti Allah. Kalau nama mesti ada sifatnya. Kalau sifat terima tentu ada. Seperti manusia lah. Sifatnya banyak, tapi namanya terlalu banyak gitu. Sifatnya pemalas gitu. Masa namanya yang marah kan enggak juga. Seperti itu persis. Wallahu a'lam. Tambah dikit. Anil mu'minina terhadap orang yang beriman ityubayi'unaka berkalam bai'ata. Faqala sallallahu alaihi wasallam menggambarkan layak khulu ahadun mimman baya'a tahta syajarati an-nar. Tidak akan masuk seorang pun dari yang ikut bai'at di bawah pohon neraka. Tidak akan masuk neraka siapapun ahadun yang ikut bai'at di bawah pohon. Tidak masuk neraka. Berarti masuk surga, bukan tengah-tengah. Masuk surga. Yang dikabarkan masuk surga itu beberapa banyak. Ada yang global, ada yang dengan nama. Ada yang dengan nama ini termasuk yang global. Ya semuanya. Maka ya, bisa di sini. Abu Bakar gimana? Ya ikut ya bukan masuk surga. Ada ini ada nas yang lain. Lagi ada nas yang lain. Abu Bakar ini apa pernah? Maka tidak tahu orang-orang yang membenci Abu Bakar Umar itu pemikirannya nggak tahu gimana. Ada jelas kelihatan dari Rasulullah. Bahagia bayatul ridwan dinamai bayatul ridwan. Maka pohonnya katanya yang pohon ridwan syajarah arid ridwan. Pohon ini pernah dikeramatkan oleh para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Mungkin dengan jawabannya setiap pergi ke Makkah haji atau umroh mampir ke pohon ini. Nampak tilas. Umar tahu ini bibit benih-benih kesyirikan. Ini pasukan kebal. Sudah sekarang ya. Dulu mungkin kebal pakai mana? Kebal. Kalau nggak ditebang nanti, ya mungkin setelah ditebang juga ada apa? Ada penjaganya awal. Setelah nggak ada yang ke situ mungkin baru dibebaskan. Intinya Umar sangat paham. Nah, tilas dan sebagainya itu berisiko. Tadinya cuma mengenang
lama-lama menyembah. Ingat wali 5 kan kisahnya persis seperti itu. Ibnu Abbas menceritakan tentang wali 5 ini, yaitu Yahus, Ya'ub, Nasr, Waten, Suwa. Kalau kita bahasa kita wali ini ya, kalau bahasa syar'i nggak ada wali. Maksudnya nggak ada penjelasan siapa wali itu enggak. Maksudnya penjelasan bulan-bulan yang ada itu Nabi dan Rasul. Selain tidak ada, namun sudah masyarakat terlanjur mengatakan wali bulan biar enak ngomongnya, saya sebut wali di 5. Siapa? Dan ternyata yang belajar wali sana itu artinya bukan 9, ternyata artinya ya. Ternyata coba lihat di YouTube, saya dulu ternyata sangat artinya bukan 9. Artinya kalau nggak salah musyawarah tabati. Jadi dewan musyawarah, bukan artinya wali yang 9. Nah itu bukan 9 artinya ternyata. Kalau kita lihat di itu yang ada. Kembali ke masalah wali 5 dan apa? Itu tadinya kan mengenang aja, dikenang aja. Oh ini tempat sujudnya, ini tempat sholatnya, tempat zikirnya. Akhirnya digambar, dipatungkan, lama-lama disembah. Jadi pintu menuju ke surga. Maka Umar sangat pahamnya langsung biar tidak ada lagi pengalaman. Bahwa alam ini pohon tersebut ditekan pada masanya Umar Ibn Khattab. Walamma faragha nabiyyu min muqasalah til musyrikin kama qaddamna syara'a ta'alluli. Setelah selesai perjanjian jadi deal gitu bahasa kita, sepakat gitu. Ketika sudah sepakat, sebagaimana kita jelaskan, syara'a, beliau segera tahallul min umratihi, tahallul dari umrah. Dan kini ini nyembelih. Karena apa? Belum waktunya selesai, kok diselesaikan karena denda. Misalkan nanti kita umroh, belum selesai sakit, mampir Madinah mau ke Mekah sakit parah nggak bisa ke Mekah. Nanti sebelum kali ini tahallul, kalau belum mulai umroh tidak apa-apa, belum sampai Ali masih di Madinah, sudah sakit, belum mulai ke Mekah, tidak apa-apa, nggak pernah denda, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mulai labbaik Allahumma umroh, bis kecelakaan, kita sakit, atau di tengah jalan kita kambuh penyakit kita nggak bisa lanjut, maka itu nanti punya denda, belek, kambing, paling tidak boleh unta boleh. Kalau masalah denda ini boleh diganti unta, juga lagi kok tidak boleh diganti, ditambah boleh kambing ya, laki-laki kambing 2 plus ayam 100, ayam jago ya apa kalau tambah, tapi bukan diganti kambing 2 diganti ayam 1000, jago bangkok ya. Jadi kalau ditambah ada apa, ditambah telur, tambah tahu, sebagai daerah apa itu sebagai daerah. Jadi kalau balik sini tidak ya, jadi ayam telur tahu itu ya, kemudian ayam telur tahu tempe mie di sebagian daerah itu bandeng gitu. Namanya daerah, setiap daerah menyangkut masalahnya. Kembali intinya, nanti kalau orang makan, kalau memang kita sedang nggak ibadah, lebih baik di mensyaratkan, nanti tidak apa. Ini yang mensyaratkan nanti kalau untuk ada bimbingan. Lain, wa amarna sabidalika, orang-orang diperintahkan ayo tahallul, syukuran. Pasca alaihim, tidak ada yang mampu, berat. Belum selesai kok syukuran. Wa tawaqqafu, dan mereka diam, enggak gerak. Wajah nasihi ghadiban Nabi,
dalam kata corona marah. Afwan ya Allah, kan wau sebagian wau itu terlalu kecil lubangnya, nggak ada lubangnya. Sebagian mim itu kecil, nggak ada lubangnya, itu salah sebenarnya. Jadi pernah ada ulama yang mengecam Quran yang tercetak wau nggak ada lubangnya, mim nggak ada lubangnya. Jadi penjara sudah terlanjur Quran beredar ribuan, mungkin jumlahnya jutaan, dikecam kan harus dibuang. Akhirnya intinya kalau ini lubangnya lebih jelas itu kira salahnya. Buat roja kalau mau berarti tidak ada lubangnya tapi lubang kecil. Mereka berharap apa? Dihapusin. Maksudnya nggak jadi hal lanjut gitu. Berharap apa? Akan dihapus gitu perintahnya ta'alul ini. Karena syariat itu perintah Allah dan Rasul, berharap ya dihapus. Bahwa tiba Nabi bin Dalik, Nabi marah. Padahal ala Ummi Salamah nemui salah seorang istrinya Ummu Salamah yang ikut rombongan. Faqala laha dzalik, cerita orang-orang yang dulu. Maka kalau kita jadi ustaz, jadi pimpinan gak diturut jangan terlalu pusing. Nabi aja loh, ini gak diturut. Jadi kalau kita, apalagi teman gitu, nasihat itu teman. Nabi itu kadang nggak itu kok. Terus Nabi loh ini, kan Nabi kan ini ya. Intinya sabar. Ya boleh nasihati, boleh tapi jangan terlalu emosi. Kamu nggak baik mati jahiliyah, jangan. Intinya hati-hati. Rasulullah mengalami yang dialami para pemimpin. Secara umum para sahabat paling taat, tapi terkadang juga terlambat. Kemarin, sebelum ini kan juga, belum ya nanti ada perang Hunain itu juga sahabat agak mutung ke Rasulullah. Mana ini mutung gitu, ngantuk. Kok wajar diambil orang, jangan pusing kan. Kalau Rasulullah tinggal kita santai aja kalau ada yang ngambil itu wajar kita. Kalau Rasulullah aja nasihat tidak diterima kan. Ini Pakola akhirnya dinasihat Ummu Salamah ini termasuk manfaat suami istri di antara sering musyawarah. Ulama mengatakan adab suami istri itu musyawarah, jangan menang-menang hak saya menang hak saya kan merawat anak, jadi anak kecil kan haknya ibu semua, pokoknya komando di ibu ya tidak harus. Demikian juga kepala keluarga laki-laki, tapi tetap harus musyawarah antara. Ukhruj anta ya Rasulullah ba'ba hadiyaka. Sudah, tidak usah banyak ngomong. Keluar sembelih duluan, ta'alul duluan. Kalau ngomong saya ta'alul, diam. Tapi Rasulullah disuruh memberi contoh oleh Ummu Salamah. Wahlik roksak, setelah itu cukurlah, gundullah rambut, gundullah kepalamu. Jadi sembelih, gundul. Wanasu yatba'una ya Rasulullah, orang akan ikut ya Rasulullah. Kalau cuma ngomong ya mungkin bingung, tapi kalau dipraktekkan kasih pakharaja wa dari keluar melakukan nasihat istrinya, babadar nasu ila muwafaqatihi. Akhirnya orang-orang segera mencontoh, meniru. Ya, Rasulullah nyembelih segera bersyukuran setelah itu. Wa ala kulluhum ila Utsman bin Affan. Ya enggak cuma Utsman bin Affan karena enggak ikut. Masih di Makkah. Wa Abu Qatadah Al-Haris ibni Rabi'i dan Abu Qatadah Al-Haris. Wa innahuma qassara, cuma cukuran saja. Jadi semuanya gundul kecuali dua cukuran. Mesin. Sekarang mesin makinan yang pernah makinan mesin. Jadi yang ada itu cuma gundul atau mesin, tidak ada rapi, tidak ada rapi.
jamaah haji Indonesia jangan kan umroh haji itu nggak dipotong begitu, potong. Masya Allah, sampai kita pernah karena tetangga lewat mampir ada makanan banyak nggak bisa jadi, masa rumahnya banyak tamu jajanannya banyak, kita ikut mampir sama kami jadi tak rumah. Ada yang menyerang ini baru Pak Haji, karena kita kepalanya dulu. Dan sebenarnya masyarakat juga paham, tapi karena mungkin tidak tahu apa yang dimaklumi, apa yang dimaklumi. Gundul itu enak, apalagi ketika ibadah. Paling tidak ukur apa? Tidak ukur agama. Ada orang yang nggak ada bekas mati, mereka bikin. Baik, kembali ini semuanya gundul kecuali 2 orang. Ini menunjukkan gundul lebih afdal. Maka Rasulullah mendoakan 3 kali. Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmati orang yang gundul. Maksudnya ketika haji gundulan, bukan sekarang gundulan. Kalau gundulan sekarang kalau nggak ada sebab sebagai mamah jangan. Karena budayanya Jet Li dan teman-temannya budayanya Cina ya. Gundul itu budayanya Buddha apa Hindu? Agama Buddha apa Hindu? Buddha ya. Yang itu Biksu itu budaya, itu budayanya Hindu. Maka kalau nggak ada kepentingan jangan. Kalau nggak ada kepentingan jangan biasa gundul, potong, udah gundul. Baik. Dzakarahu As-Suhaili fi Rawdi al-Qadr. Dilakukan oleh Imam As-Suhaili. Wa kadza ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Hampir-hampir saling membunuh. Maksudnya itu mungkin gara-gara apa? Marah. Agak kurang konsentrasi. Melukai, maka diibaratkan hampir membunuh ghamman karena sedih. Nyekolnya gimana sih nyekolnya? Ini langsung keren. Tak bisa. Pernah lihat ya? Kalau orang pengalaman pakai silat kan bisa. Tukang pegang terus nyentuh kan dia pakai apa langsung silanya kayak. Pakai pisau itu kalau orang pengalaman itu bisa. Kalau ada alatnya semua orang kan bisa kan. Intinya seperti itu. Langsung. Sehingga karena kurang konsentrasi banyak terluka. Maka diibaratkan saling membunuh, hampir-hampir saling membunuh. Li'annahum yarawna al-musyrikina qad alzamuhum bisyurutin kama haku. Karena mereka merasa sedih karena apa? Ini kita ini orang musik kok nurut. Kan itu toh balik tahun ini balik. Dan itu menurut semua gencatan senjata itu. Kan gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Tidak boleh perang. Senjata selama 10 tahun. Kalau kamu selama 4 hari ya 6 hari 7 hari. Ini gencatan senjata 10 tahun. Akhirnya sahabat kok masih kok semuanya diatur gitu. Sepertinya tidak boleh. Intinya diatur. Kama aku semau mereka sendiri. Wajah bahum ilaiha Rasulullah mau, jadi seperti kalau Rasulullah nggak mau enak, ayo perang gitu. Repotnya Rasulullah mau, kayaknya, gimana tentang Nabi kan, makanya sedih gitu. Kalau seandainya Rasulullah nggak mau enak, siap perang gitu, Rasulullah mau, tapi kayaknya sedih ya kayaknya. Bahkan min parati syaja'atin. Rasulullah ini menunjukkan sangat beraninya mereka. Meskipun tidak bawa persiapan perang, siap. Berani mereka. Jadi, ini gimana? Berani, aslinya berat. Wahir sihim ala nasri Islam. Sama semangat mereka memperjuangkan Islam, menolong Islam. Walakin Allah a'lamu bihaqaiqil umur wa masalihiha minhum.
Tetapi Allah lebih ngerti, lebih paham tentang hakikat suatu urusan, kebaikan suatu urusan, suatu kejadian daripada mereka. Allah lebih ngerti. Maka termasuk kalau kita menganggap kurang pas orang ini itu, kita harus berpikir Allah lebih ngerti. Aku gak ganteng nemen ini ya Allah ngerti. Aku kok gak pinter nemen ini, Allah ngerti. Aku kok gak sugih, Allah ngerti. Kok teman-temanku kok sedikit, masyarakat kok ngaji kok ribuan itu. Acara apapun ramai, konser itu kan pada undang ya, undang rawang itu kan, jadinya seperti itu, ada kuda, ada apa. Kenapa? Ya kita Allah lebih ngerti. Jadi kapan waktunya kita banyak benar, kapan waktunya sedikit. Jadi inginnya apapun yang menimpa kita, kalau kita merasa kurang pas, berpikirlah Allah lebih ngerti. Jadi apapun. Waliyah dalam mansarafa rojian ilal Madinah. Karena itulah ketika mereka pulang kembali ke Madinah, anzalallahu alaihi, Allah menurunkan kepada Rasulnya, Allah azza wa jalla menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam surat Fathi Makkah bikamaliha bidzalika, secara sempurna. Jadi biasanya surat itu turun kadang-kadang enggak Iqra 15, nanti nggak tahu lanjutannya kapan. Mudatsir 14, riwayat 17, lanjutnya kapan. Al-Baqarah itu nggak tahu berapa kali. Termasuk ini yang lumayan agak panjang, nggak terlalu panjang. Al-Fatihah ini nggak terlalu panjang, 2 lembar, lumayan. Ini bikamaliha bidzalika, sempurna. Jadi inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya sampai nanti terakhirnya Muhammadur Rasulullah. Tapi surat isinya bagus sekali. Masuk ini apa enggak? Tapi ada surat apa belum? Di surat apa sih? Ada kita mendengar imam baca secara lengkap, tapi cuma satu halaman tidak sempurna sama ayat terakhir. Ini nanti kalau cerita di rumah saya imami pakai surat Al-Fatihah. Padahal dikit depan, dikit dah. Ini kurang bagus ini ya. Jarang Rasul menyambut. Biasanya satu surat lengkap paling sering. Nah itu dibagi 2 atau 2 digabung. Kembali intinya turunan surat Al-Fatihah. Waqala Abdullah bin Mas'ud, innakum ta'uduna al-fatha fatha Makkah. Kalian menganggap al-fatha fatha Makkah. Wa inna ma kunna na'udduhu fatha Hudaybiyah. Kami menghitungnya adalah fatha Hudaybiyah. Wa sadaqa radhiyallahu anhu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadi ya sababa bi fatimah. Jadi kami menganggap inna fatahna laka itu, oh telah kami buka, oh berarti telah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Meskipun kadang-kadang namanya meskipun pakai fi'il madi, kadang-kadang apa? Maksudnya akan dekat itu bisa. Kadang-kadang fi'il madi artinya tapi bukan mengatakan firman itu dari telah kerja, kami telah memberikan kepada kalian kemenangan yang nyata. Maka sahabat, diberi kemenangan apa ya? Hudaybiyah. Dan dengan itu menang, benar-benar menang. Pertama, langsung Islam tersebar kemana-mana. Jadi kalau belum ada yang takut masuk Islam, tidak ada yang takut lagi. Terus orang munafik juga nggak bisa masuk, mata-mata nggak bisa masuk karena apa? Kalau ada orang Mekah, pengikut Mekah, gengnya Mekah, sekutunya Mekah,
meleganya Mekah ada dari manapun, dari sekitar Madinah, dari manapun gabung ke Nabi gabung. Enaknya nggak ada orang munafik. Kalau kelompok Nabi gabung ke sana dulu, maka sahabat pertama agak marah gara-gara ini. Enak sekali kalau kita ke sana boleh, mereka ke sini gabung, boleh, agak marah. Sepertinya dirugi, padahal diuntungkan. Dengan adanya kita pergi ke sana dibiarkan, berarti memang nggak baik. Biar. Tapi dalam sejarah nggak ada yang kesana, nggak ada yang ganti gengnya Quraisy. Yang banyak adalah gengnya Mekah ke Quraisy. Kemarin baru ditandatangani, baru oke, sudah datang anaknya, sudah dikasihnya ini anaknya. Ini pertama Muhammad, kalau ini kamu kembalikan ke kami, janji tidak batal. Akhirnya Rasulullah akan kembali. Tapi ini akhirnya Pak, ketika di perjalanan lari di pinggir hutan itu ngumpul orang banyak, merebutkan orang-orang makan. Jadi terima saja. Intinya benar-benar kemenangan yang nyata. Ini dengan Pak Bu, Hudaybiyah. Setelah itu sudah tidak ada masalah sama sekali. Kama sanad dulu ba'du insyaallah taala akan kita sebutkan di pembahasan selanjutnya insyaallah taala. Wa awwadu min hadhihi khaybara salafan wa ta'jila. Kemudian Allah mengganti dari hal ini, kesedihan ini diobati dengan mengawalkan Khaybar. Salapan dulu, jadi sebelum dapat Mekah, dapat Khaybar dulu. Intinya apa istilahnya? Hiburan kan? Khaybar termasuk markas terakhir Yahudi. Terakhir markas mereka adalah Khaybar. Jadi yang paling kota yang paling maju adalah Khaybar. Ini yang paling maju. Terakhir diduduki adalah Khaybar ini. Dengan diduduki Khaybar ini mereka sudah yang dikalah Musa. Dia bilang yang tidak pernah perang besar ya. Yang tidak perang besar karena mereka memang tidak ada memimpin satu, mereka sulit besar. Tidak saja cuma ya kabilah-kabilah ini. 3 kabilah ini. Kok Bani Nadir, katanya Quraidah. Kok Bani Nadir, Quraidah, 3-3-nya diusir dari Mekah. Maka mereka benci pada Islam itu benar. Awal ketika datang Nabi mereka benci karena apa? Ekonominya merosot. Karena mereka senang kalau orang itu perang. Mereka itu masuk senjata. Masuk senjata terbesar itu mereka. Senjata zaman dulu kan. Ketika Nabi datang kan damai. Suku-suku Aus masukkan perang. Itu ya. Yang kaya yang mereka, orang Yahudi. Yang masuk senjata yang mereka kaya. Nanti kalau nggak bisa bayar, suruh pergi kan dulu. Biasa. Kenapa tidak kemudian mereka? Karena itu miliknya orang Arab. Mereka perang dengan kabilah yang lain, orang hutang senjata, nggak bisa bayar pergi. Orang Yahudi punya era. Ada kan Nabi mereka, partai datang mereka dalam sangat marah. Jadi bisnis merasa orang tiada sangat tinggi. Nah selanjutnya diusir. Sampai sekarang mereka sangat mengusir Islam. Kalau ingat secara itu mungkin ada yang tidak diusir oleh Islam ini mungkin punya negara besar. Sekarang punya Islam itu dengan Indonesia besar mana? Indonesia apa nih? Jauh ya, Israel kecil ya. Mungkin Jawa gitu ya. Mungkin nggak sampai juga. Intinya seperti mereka nggak punya sampai ratusan tahun, katanya punya tahun berapa? 1800 atau tahun 800 punya tanah Israel, dikasih ladang gitu perang. Kan yang dulu yang penguasa dunia itu kan itu kan Inggris itu kan ya, Indonesia dikasihkan Inggris sebentar, dibalikan kepada Belanda, Malaysia Inggris, India Inggris, Taiwan itu kan Inggris ya, Hongkong itu
Intinya ya mereka bagi-bagi. Nah, yang dikasih di antaranya mungkin pendukung apa Inggris saat itu, pendukung perang, pendukung kota, pendukung enggak. Intinya mereka memang sejak ini memusuhi Islam. Dan ayatnya jelas, kedua-duanya Yahudi Nasara pasti memusuhi Islam. Balan karto Yahudi balan Nasara tidak akan ridho kepadamu Yahudi dan Nasara katakan dia minta tahu sampai kamu mau ikut agama mereka. Ini tidak mungkin apa mereka ini. Jadi mesti perang. Makanya siap perang. Allahu Akbar. Dan sekali lagi dikatakan Khaybar daerah yang sangat subur. Jadi termasuk terakhir milik orang-orang Yahudi yang dikalahkan oleh Rasulullah adalah baik. Paslu Ghazwatu Khaybar atau pasal tentang perang Khaybar. Walamma raja'a ila Madinah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pulang dari umrah yang enggak jadi, aqama biya ila Muharram, tinggal di situ sampai Muharram, jadi beberapa bulan. Sudah minasanati sabiati tahun ke-7. Fakharaja bi akhirihi ila Khaybar, di akhir bulan ke-7 dari Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Cuma di akhir berarti ya. Muharram. Apa setelah Muharram? Jumadil Muharram. Sofar, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini. Baik, beliau tinggal sampai bulan Muharram tahun ke-7. Akhirnya baru pergi ke Khaybar di akhir bulan Muharram. Jadi tahun baru. Tahun baru Islam. Wa nukila an Malik bin Anas. Dinukil dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu an-nafaq Khaybar kana fi sanati sittin. Ada yang mengatakan tahun ke-6. Tadi tahun ke-7, ini tahun ke-6. Wal jumhur ala anna fi sanati sab'in. Jumhur tahun ke-7 ini. Dulu kalau kita dulu itu gini, agak rumit dikit. Ya, kalau pikir yang dibahas nyelempar-lempar itu. Kalau yang sekarang yang menang-menang lomba itu siro-siro. Masalah hatinya saya itu dan dikemas yang saya baru tulis. Intinya enggak ditulis film, enggak terlalu yang sekarang. Akan lebih mudah. Itu bahasanya lebih sulit. Bahasanya bahasa contemporer agak sulit. Baik. Wal jumhur anahala bisa nanti sabain, jumhur adalah tanggal 7. Wa amma Ibnu Hazmin salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam asma sifat parah dia. Jahmiyatul jalb kata Syarabani. Jadi hampir sifat itu hampir enggak diakui semuanya. Nama sifat hampir enggak ada. Parah. Bahkan ayat jelas sihir itu beliau enggak percaya sihir. Ya ada sihir. Karena mungkin enggak pernah ketemu sihir ini. Mana ada sihir? Tapi ayatnya jelas ada sihir. Jadi beliau enggak percaya sihir. Jadi, mungkin itu mungkin dianggap pembodohan orang aja bu. Intinya beliau ada punya kesalahan, tapi ulama tetap menganggapnya sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ingat kita dulu awal ngaji tahun 95, 96, 97 mungkin ya. Itu kita dengar kasetnya Abdullah bin Abdullah yang bukan ke Surabaya itu termasuk ya senior, ya termasuk kesalahan kalau menghadapi orang minta pedes itu. Kalau kita itu termasuk siapa Ahlussunnah dia kecil kalamnya biasa. Siapa yang dikatakan Ahlussunnah kalamnya biasa?
Jadi intinya orang kalau pola pikirnya baik disebut salah, harus sunnah. Pola pikirnya baik, benar. Kalau ada penjelasan dari Allah Rasulnya terima. Ternyata dia menganggap itu penjelasan Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia terima, maka termasuk tidak keluar dari alu. Cirinya mengeluarkan seorang itu ketika sudah pola pikirnya salah. Kalau masih salah dalam melangkah, itu tidak harus keluar. Siapapun teman kita salah, jangan langsung dikeluarkan dari ini. Harus nama itu kacau sekali. Dikit-dikit dikeluarkan kan kacau. Enggak. Ulama saya dulu banyak yang punya salah ini dan itu. Wallah. Tadi kita kembali. Anak di sana disitin bila syakin. Beliau malah tidak ragu tahun ke-6 beliau. Jumhur tahun ke-7. Padahal binaan ala istilahi. Ini kenapa? Karena beliau pakai kaidah bahwa annau yara ana awwal sinin al-hijriyati syahrul rabiul awwal. Karena beliau menganggap tahun pertama itu Rabiul Awwal. Jadi itu belum tahun barunya Rabiul Awwal. Jadi semua haram masih tahun lama, tahun ke-6. Yang lain menganggap tahun baru. Allah karena mungkin hijrahnya Rasul kalau kira udah Rabiul Awal ya. Hijrahnya Rabiul Awal makanya cuma bulan 1. Tetapi sejak dulu orang Arab mengatakan Muharram bulan 1 jumhur pakai istilah orang Arab. Jadi tahunnya benar kita ambil kan bulannya nggak usah dulu. Tapi yang lain merubah total. Bulan 1-nya adalah Rabiul Awal. Maka kejadian sebelum Rabiul Awal masih tahun sebelumnya. Jadi artinya sama berarti ya. Berarti artinya nggak ada perselisih. Alladzi qadima fi Rasulullah ilal Madinah muhajiran. Itu Rasulullah datang pertama ke Madinah. Rabiul Awal itu dianggap bulan 1 tahun 1. Jadi nanti Muharram sebelumnya, tahun sebelumnya. Jadi ketika tahun 7 ya belum 7. Kalau yang lain itu masih balakin lah yuta apa alaihi. Namun tidak ada yang mengikuti hal ini. Jadi nggak ada yang hitung seperti itu. Sejak dulu dihitung mulai Muharram. Idil jumhuru ala awal tarikh min Muharram tilka sana. Dimulai tarikh dalam Islam adalah apa? Bulan Muharram. Tahunnya itu tahun hijrah. Tetapi masalah bulannya tetap meskipun hijrahnya enggak bulan pertama, tahunnya dianggap tahun itu wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita lanjutkan di kesempatan kita. Kita taala sebagai asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.